kita bakal beda nih, karena hari ini kita mau ngapain nih, Footpap? Cerita tentang kisah horor idol K-pop. Serem. Sebenarnya aku nggak suka banget sama cerita horor, guys. Kalian gitu juga nggak? Tapi cerita horor tuh nakutin. Tapi kalau kita udah dengar, suka bikin ketagihan gitu loh. Jadi pengen tahu terus kayak gitu. Jadi daripada kita lama-lama, mending langsung aja akan dipandu oleh teman kita, PMD. Oke, guys. Oke guys, yang pertama kita akan menceritakan kisah horor salah satu artis Korea yang bernama Soyu. Soyu menceritakan kisah horornya di salah satu acara TV di KBS. Acara TV itu bernama Hello Counselor. Soyu menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu di depan lift. Pada suatu hari saat ia dan dua member Sistar sedang menunggu di lift, namun saat pintu lift dibuka, Soyu dikagetkan dengan sesosok orang yang langsung meloncat keluar dan berdiri di hadapannya. Kebayang gak sih gimana seremnya? Aku aja naik lift itu gak berani sendiri. Takut gak kebuka aja pintunya gitu. takut rusak Takut konsep. ditemenin. Pokoknya takut sendiri. Oh, itu sih aku pasti langsung teriak ya. Secara itu kan cuma dia doang yang lihat, sementara member yang lainnya tuh kayak nggak ngeliat gitu, pasti bingung banget kan. Kamu lihat nggak, mungkin kayak gitu ya, nanya kayak gitu. Terus langsung loncat tuh kayak mana sih ya, kita kan pasti ini kan apa namanya, kaget gitu lah, Kaget. shock mungkin. Kalau aku yang darah rendah udah Pingsan. bisa ambruk gitu. Terus yang kedua, Oke, yang Selanjutnya, kedua Jion Tiara. ya, Dalam acara talk show Come to Play, Jion menceritakan bahwa saat baru pindah ke asrama baru Tiara, dia bertemu dengan hantu. Saat Jiwon tidur, dia merasa ada yang menindih tubuhnya. Ia mendadak tidak bisa bergerak. Jion pun berusaha agar bisa bergerak lagi. Dan setelah badannya bisa digerakkan, dia pun lari ke kamar Sion. Gitu aja sih. itu kayak biasa yang kita dengar gitu ya, apa namanya, ketindihan gitu nggak sih? Ketindihan, Iya iya. kan, orang sini, misalnya orang Indonesia juga sering lah ada cerita-cerita kayak gitu, ketindihan. Nah emang kalau ketindihan tuh emang kita tuh nggak bisa bergerak sama sekali kayak gitu. Ibu aku sendiri pun pernah ketindihan kayak gitu. Terus habis itu kayak yang nggak bisa gerak, mau bilang la ilaha illallah kayak gitu aja kayak susah banget. Tapi setelah bilang itu ngilang gitu loh. Jadi kayak Yang ketiga, ini adalah kisah horor salah satu girl group. Epping. Iya, Aping. Aku langsung aja. Ketika syuting untuk acara Trends Aping New Season 3, member Aping mengatakan bahwa di drum mereka ada hantu bayi. Meski sudah lama terjadi, ini menjadi pengalaman yang menyeramkan dan tak terlupakan. Hantu bayi itu berada di kamar Namjo. Mereka mengaku bahwa mendengar suara tangisan bayi dan terkadang bayi itu tertawa. berarti sering ya itu di dorm itu, berarti sering tangis. Tak hanya itu, Hayung pun mengatakan bahwa ia pernah melihat sosok bayi tersebut. Berarti sering ya itu apa,
kadang nangis kadang ketawa Bayu. Hayong tuh pernah kan ke Running Man, terus dia tuh kayak orangnya tuh pemberani banget. Dia pernah ke rumah hantu bener-bener sendirian, sementara anggota Running Man sampai nangis-nangis masuk ke dalam rumah hantu itu tuh sama aja kalau anggota Running Man tuh bilangnya itu adalah hukuman. Sementara Hayong dengan sendirinya dia pengen ke situ sendirian. Coba bayangin guys, Berani banget ya. betapa beraninya dia sih, keren banget. Aku sih nggak bisa bayangin kalau kayak gitu. Paling aku udah keluar dari dorm, nggak mau masuk lagi. Yang keempat itu ada Mina. Mina juga pernah bercerita di Hello Counselor. Nah, dia itu juga pernah melihat hantu di dom mereka seperti yang dialami Eping tadi. Nah, Mina ini waktu itu masih jam 6 pagi dan memutuskan untuk mandi. Tapi waktu di kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi itu ingin dibuka. Seperti ingin dibuka. Awalnya itu dikira adalah member Girls Day dan ternyata member-member itu waktu dipanggil nggak ngejawab. Nah, terus pada akhirnya dia memukul-mukul pintu. Nah, tapi pintu itu keras, nggak bisa dibuka. Nah, waktu udah bisa dibuka dan ternyata itu nggak ada orang di situ, nggak ada member di situ. Ngeri sih seremnya. Di kamar Mandi itu paling serem. Iya. Paling Di serem. kamar- Yang kayak kita sendiri aja kayak padahal nggak pernah lihat hantu gitu kan. Tapi tuh kayak mikir, kadang ada pikiran takut masuk kamar mandi, ada cerita ini kepikiran kayak gitu. Tiba-tiba ada rambut, aduh. Soalnya Kebanyakan film horor itu. di kamar mandi emang tempatnya sih. Tempatnya setan. Ya kayak gitu. Makanya jangan lama di kamar mandi. Tapi gimana? Inspirasi itu di kamar mandi. Suara kelihatan bagus juga ada di kamar mandi gitu. Iya. Iya, udah. Ya udah. Oke guys, lanjut yang kelima nih, cerita tentang Mbak Ayu yang imut itu guys. Jadi waktu itu dia ada di acara Strong Heart. Nah, Ayu ini lagi rekaman lagu yang UNI. Dia itu di sana di ruang rekaman dia tuh ngeliat manajernya masuk ke ruang rekaman. Nih Mbak Ayunya itu masuk ke ruang rekaman nih. Terus habis itu dia ngikutin nih manajernya. Setelah itu ternyata di dalam ruangan itu cuma ada staff doang. Mbak Ayu pun nanya ke staff tadi, manajer saya di mana? Kok nggak kelihatan kayak gitu. Nah terus staff itu jawab, di sini cuma ada kita berdua. Manajer kamu tuh nggak ada di ruangan ini katanya. Pasti kaget dong guys, kaget. Terus habis itu ternyata setelah beberapa saat Ayu ngeliat manajernya itu keluar dari ruangan yang lainnya. Jadi udah fix kayaknya itu bukan Manajernya. Terhalus. Padahal Mbak Ayunya sendiri tuh yakin banget kalau itu tuh yang masuk tadi manajernya. Ya mungkin sesosok yang menyerupai manajernya itu. Banyak sih cerita yang kayak gitu kan, suka menyerupai kayak gitu. Jangan sampai deh. Nah, yang keenam ini ada Lee Jun. Dia mengaku pernah tindihan kayak si Jion tadi ya. Nah, tapi yang beda adalah dia ditindihan dan ngerasa dicekik. Nah, nggak cuma ngerasa tindihan aja, dia juga merasa seperti dicekik dan sosoknya itu bau asap rokok dan mendengar suara wanita. Suara serak wanita. Jadi gimana ya? Udah tindihan nggak bisa gerak, ngerasa dicekik, terus ada suara-suara dan bau asap gitu. Serem nggak sih? Nggak cuma yang kita aja yang misalnya
tindihan gitu aja udah serem banget, apalagi sampai rasanya itu kayak dicekik gitu, bau rokok gitu. Jadi sekali lagi kalau mau tidur itu berdoa biar kayak Wudu, gitu. Guys, lanjut yang ketujuh. Ini cerita tentang member Seventeen, Dino. Jadi waktu itu Dino ini Seventeen, itu lebih tepatnya Seventeen lagi ada di acara Shop Champion di belakang panggung. Terus si Dino ini ngerasa kelelahan gitu loh, dia tuh capek banget abis acara. Nah akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kamar hotel duluan dengan keadaan yang capek tadi, setengah sadar. Terus ada pelayan yang ngikutin masuk ke kamar hotel itu. Terus dia kan tiduran nih si Dinonya. Terus habis itu pelayan itu mijitin kakinya Dino. Terus habis itu kata Dino kan, no thanks kayak gitu, nggak usah loh, maksudnya dia nggak mau kayak gitu dipijitin. Setelah itu tapi tetap dipijitin dong sama pelayan itu, ngeri banget. Udah terus dipijitin terus kayak gitu. Terus habis itu Dinonya tetap bilang nggak mau kayak gitu. Akhirnya sampai ke dalam keadaan si pelayan itu mijit keras kakinya Dino. Terus habis itu si Dino tuh sadar, bukan sadar sih, kayak gimana ya. Nah sampai pada akhirnya si pelayan tadi mijit kakinya Dino tuh keras kayak gitu kan, tadinya pelan, terus ini keras. Terus Dinonya akhirnya terbangun dan dia ngeliat nggak ada siapa-siapa ternyata. Jadi pelayan itu tuh nggak ada guys, tapi dia ngerasa dipijitin. Dia ngomong sendiri, dia dipijitin juga, kerasa banget berarti kan itu. Dan ternyata itu bukan orang. Sumpah aku langsung keluar dari kamar hotel itu. Aku udah bingung sendiri. Fans sekali itu, fans. Nah sekarang cerita yang ke-8 itu ada di MTN. Lagi-lagi ada di dom mereka, seperti girl group yang Epin tadi. Nah jadi di dom mereka itu ada sesosok anak kecil, katanya mereka pernah lihat. Dan waktu mereka bangun tidur itu, di atas mereka itu ada bayangan hitam katanya. Bayangin aja kita bangun bukan ngelihat pemandangan yang indah, tapi ngelihat bayangan yang hitam mengerikan gitu. Gimana perasaannya? Serem banget. Atau itu cuma bayangan guys. Tapi katanya itu kayak ngelihat mereka gitu, kayak ngelihat mereka dari atasnya. Ngeri banget. Kayak tatap-tatapan, nanti pelotot-pelototan, terus nanti matanya keluar. Aduh, nggak bisa bayangin. Kira-kira kalau gede itu genderuwo. Nggak tahu kalau di Korea ada genderuwo Iya, ya. Beda deh. Nggak tahu. Pocong aja udah terkenal guys, Iya. di Korea. Pocong. Walaupun di sini tidak ada harga dirinya. Oke guys, lanjut yang terakhir. Ini ada member EXO, si Chenyol nih, cerita waktu dia lagi di TVN di E-News. Dia tuh cerita bahwa waktu konser di Rusia, member EXO tuh pernah ngeliat hantu Rusia di sana. Nggak tahu ya hantu Rusia cantik atau enggak. Nah jadi Chenyol itu bilang kayak gini. Kami melihat hantu Rusia, meskipun tidak terlalu yakin, tetapi penampilan dari makhluk tersebut sangat aneh. Aku juga merasakan perasaan yang aneh saat itu, tutur Chenyol. Nggak hanya waktu di Rusia aja ya, tapi waktu di dorm juga dia ngerasa ada hantu juga yang mengganggu si Chen. Jadi sebenarnya hantu di dorm tuh banyak banget ceritanya guys. Ya percaya nggak percaya, sebenarnya kita hidup juga berdampingan. Tapi ya tetap aja serem. Dan kita harus percaya. Kalau memang ada sebenarnya gitu kan. Ngeri-ngeri banget sih sebagai orang yang gimana ya, takut. Bukan belum pernah, aku tidak akan pernah, tidak mau. Sorry, aku nggak mau merasakan seperti itu.
jadi kita juga nggak boleh terlalu takut juga sih sebenarnya, karena katanya kalau kita terlalu takut nanti kita malah ditakut-takutin kayak gitu kan. Pikiran kita juga sih jangan terlalu jangan negatif. galau, kita juga jangan galau, harus happy biar gimana ya, biar nggak ada yang ganggu juga sih sebenarnya. Dari suasana hati kita gitu harus memang dibawa senang, nggak boleh sering ngelamun. Positif aja. Iya. Ada nggak cerita-cerita horor-horor gitu? Kebanyakan sih cerita di sekolah horor ya, banyak. Kalau cerita horor sih paling ngeliat temen-temen yang kesurupan sih pernah, Iya. sering sih. Atau kalau ngeliat langsung sih belum pernah sih. Kalau jangan sampai ya. Kok merinding ya? Nah gitu lah. Ya kayak gitu. Kalau kita bertiga sih belum ya, enggak, Jangan. ya. Itu enggak akan pernah ya guys. Tapi kalau mungkin cerita-cerita dari orang kayak gitu kebanyakan sih. Urban legend. Tapi ya udahlah guys, kita nonton film horor aja. Enggak. Oke guys, mungkin cerita kita hari ini cuma sampai sini aja. Kalau misalnya kalian tertarik